2024. Oke rekan-rekan, kembali ke channel kita Ade Gondrong dan Nang Konco. Hari ini kita punya tamu istimewa sebagai bagian dari organ relawan, seperti bagaimana kita biasa mengundang teman-teman relawan. Nah, saat ini kita kehadiran relawan golongan kolonial. Kemarin kita bicara Gen Z atau Gen Z, tapi sekarang Gen K, geng kolonial. Tapi bagaimanapun juga beliau adalah senior kita. Nanti beliau akan memperkenalkan diri dan mengapa ini menjadi penting untuk kita hadirkan sosok relawan generasi kolonial ini. Kolonialnya ini bukan karena usia, tapi karena pengalamannya. Wow, banyak banget dia. ya. Kira-kira apa Kang Ade yang menarik dari tokoh yang kita undang sekarang ini? Wah, yang pertama jelas ini beliau ketua saya, senior kami Senior ya. kita. Senior kita semua. Sangat menginspirasi teman-teman yang lain yang bergerak dari yang terutama alumni UGM ya. Juga relawan-relawan lain yang mengenal beliau, Mas Teguh Indrayana. Kalau siapa namanya tadi yang Mas Teguh Indrayana. Teguh Indrayana. Ini kalau untuk di teman-teman relawan sudah tidak asing lagi dibandingin Mas Ade Gondrong, nggak tahu lah mereka. Nah, memang kita cuma sekedar ini. Nah, kalau beliau sudah dari dulunya bergerak relawan dan bukan kebetulan ya, memang beliau adalah alumni UGM yang aktif FE tahun 73 ya Mas. 70. Oh 70 sorry. Tahun jenengan generasi 70-an. 70. Jadi beliau sudah kuliah, saya belum lahir. Jadi jelas generasinya kolonial tuh bener gitu. Nah, kita punya 3 jenis relawan. Nah, ini relawan yang memang banyak tampil, bakso tampil pakai kaos relawan kayak gini. Ya dong. Ada relawan yang di tengah-tengah sok tampil, sok enggak. Dan ada relawan yang sifatnya sutradara. Undercover. Nah, kalau nggak mau tampil ya? Jarang tampil, nggak mau tampil. Melihat yang itu, Kang Teguh ada di mana nih? Oh gitu. Ada di semuanya. Komplit kalau Mas Teguh. Ya, baik turun langsung, ikut main terjun ke lapangan, kemudian dari sutradara. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan. Beliaunya nggak nampak, tapi sesungguhnya beliau ada behind the screen. Jadi lengkap. Nah, kalau kita kan cuma nongol aja, behind the screen-nya kita nggak dihitung kalau kita. Kang Teguh ini bukan sutradara yang film gelap, tapi sutradara di balik layar. Itu bicaranya itu loh. Aku ya bingung. Beliau yang bisa menjelaskan gitu. Gimana istimewanya Kang Teguh ini di balik sutradara di balik layar atau di balik gerakan-gerakan itu yang anak-anak muda banyak muncul, tapi ternyata di balik itu ada generasi kolonial. Untuk ini komplit ini. Jadi kalau misalnya kita kalau makan komplit pakai telur lewat lah itu kan. Nah, jadi selain bergerak langsung, beliau sangat semangat. Ini energinya, kemudian semangatnya itu yang luar biasa. Saya sendiri merasa kalah dengan beliau. Nah, untuk kali ini memang mendukung Mas Ganjar, tapi sebelumnya dukung Mas Jokowi itu luar biasa. Jadi dari dulunya. Zaman Pak Jokowi udah tampil? Oh sudah. Bahkan orang banyak tahu ini. Sebelum di-endorse sama PDIP, Pak Jokowi belum jadi dicapres kan? Zaman gubernur? Sudah. Zaman gubernur sudah bergerak. Dan sama begitu sekarang Mas Ganjar belum dicapreskan oleh PDIP, sudah bergerak. Kalau itu di depan di belakang kan di semuanya Mas berarti Mas. Untuk lebih jauhnya, mohon Mas Teguh untuk sharing pada kami nih bagaimana perjalanan dari dulunya. Dan kami butuh inspirasi latar belakang Mas Teguh kok sampai bisa terjun begini. Dari awal nih, dari muda, dari kecil, kalau perlu dari bayi Mas. Penting kita ketahui niatnya apa sih? Niatnya apa? Sudah ada darah DNA mengalir di beliau? Kita harus tahu ini. Kan nggak sekonyong-konyong kalau ini kan. Kang Teguh. Jadi begini ya, saya ini dilahirkan dari keluarga nasionalis. Bapak saya, mbah-mbah saya itu semuanya PNI Frontman Henis zaman dulu. PNI Frontman Henis. Partainya Soekarno. Ya. Oke. Nah, itu sehingga kemudian sejak kecil itu saya sudah dicekokin lah sama bapak saya buku tentang Bung Karno. Berarti inspirasi dari bapaknya, keluarga dekat.
Buku-bukunya Bung Karno tuh udah saya lalap tuh sejak SMP sebenarnya di bawah bendera revolusi. Dan memang dicekokin ya Mas? Dicekokin ya? Enggak, bukan dicekokin tapi ya istilahnya dicekokin tapi dibelikan bukunya. Ini baca gitu. Tapi passionnya emang begitu ya? Baca buku tuh tidak dipaksa ya? Tidak dipaksa. Jadi sebagai seringan nih baca. Kan saya sering baca dulu waktu SMP gitu. Nah ini akhirnya menginspirasi saya. Jadi bagaimana perjuangannya Bung Karno untuk memerdekakan bangsa dan negara Republik Indonesia ini, ya kan, membangun bangsa kemudian, ya ini menginspirasi saya. Dan ini sampai sekarang saya menjadi pengagum Soekarno sampai sekarang. Oh, ya. Militan ya? Iya, betul. Nah kemudian itu saya sampai juga di masa muda saya di sekolah Katolik ya, SMP Pangudidor itu saya ikut mendirikan GSNI waktu itu. Apa tuh GSNI? Gerakan Siswa Nasional Indonesia. Gerakan Siswa Nasional Indonesia ya. Jadi dari sekolah menengah sudah berpolitik. Ya, SMP itu sudah. Ya Pangudidor. Oh. Pangudidor. Nah itu sudah ikut dengan GSNI, ya kan, sampai SMA gitu. Nah itu disitulah kita mulai tahu politik lah. Gitu. Politik. Dan pada waktu itu pergolaannya emang seru sekali di zaman saya. Pada waktu itu Bung Karno dilengserkan ya kan, terus masuk Presiden baru Pak Soeharto. Nah disitulah terjadi pergolakan yang seru sekali di situ. Sampai pergolakan fisik segala. Nah itu menempa saya jadi lebih militan terhadap nasionalis ini. Nah itu. Nah, kemudian setelah itu ya akhirnya kita kuliah, ya kan? Kuliah kita jadi simpatisan aja. GMNI nggak jadi pengurus, nggak jadi apa-apa, tapi simpatisan. GMNI itu Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Itu dulu itu masih underbow-nya PNI. Oh, underbow. Nah, sekarang kan mereka sekarang kan organisasi itu kan independen semuanya. Nggak ada yang underbow partai, nggak ada. Berarti ini udah masuk masa mahasiswa nih? Nah, sekarang masuk mahasiswa gitu. Waktu PNI itu? PNI itu masih SMP SMA ya itu. GSNI siswa itu kan SMP SMA terus mahasiswanya PNI gitu. Kemudian berkarir, kemudian mulai masuk lagi itu gimana Mas? Jadi gini, ini sekarang kita mulai aja sejak tahun 2012 saja ya. Setelah kita bebas dari kerjaan, ya kan, saya pensiun, ya kan. 2011 saya pensiun. Saya pensiun, terus 2012 kebetulan teman-teman saya waktu di Fakultas Ekonomi ya itu banyak yang ketemu di Jakarta gitu loh. Fakultas Ekonomi UGM, Mas. Ya, sehingga kita sering kumpul-kumpul di gedung MM Building di Jalan Cisanggiri di mana nomor 4. Ngobrol aja di situ ngobrol, kalau gitu sampai sekali kita olahraga golf gitu loh. Nah, kemudian menjelang 2014 kan tahun politik, di mana pada saat itu ada calon presiden dari UGM Pak Jokowi gitu loh. Ya kita. Oh ini zaman Pak Jokowi ya, awal ya. Itu kan 2014 loh. 2015 ya itu secara apa ya? Karena kita satu universitas kan kita udah harus apa ya namanya mendukung lah dia gitu. Apalagi pada saat itu dari universitas lain di Bandung dan nggak salah ITB itu udah melakukan deklarasi dukung Pak Jokowi gitu. Ya kita tersentak gitu. Nah, terus saya ngomong sama teman-teman gimana sih ini kita anak-anak UGM kita kumpulin yuk. Ya udah, yang kita kenal dulu itu kan anak-anak Fakultas Ekonomi yang sebulan bareng itu. Kita teleponin satu-satu, terus kita kumpul di gedung MM Building di Cisanggiri. Cisanggiri itu di Kebayoran Baru. Oh ya. Ya, terus waktu kita nunggu teman-teman kan teman-teman ada punya teman dari fakultas lain dan sebagainya, dia memberitahukan, menginformasikan, sehingga akhirnya kumpul di situ sekitar ya 40 orangan lah, karena waktu itu udah penuh ya gitu. Tapi paling dominan dari Fakultas Ekonomi. Nah, dan situ kita sepakat semuanya, pokoknya kita sepakat lah kita mendukung Jokowi gitu. Tapi bagaimana implementasinya nantilah. Nah, kemudian setelah melalui beberapa rapat, beberapa kali, tanggal 29 April ya waktu itu 2015 kita bentuk organ relawan namanya Besuhan Jokowi.
Belusukan Jokowi. Ya, itu singkatan dari belusukan itu adalah budak sumur untuk kemenangan Jokowi. Oh, Jadi- ada singkatan. Budak sumur. Jadi orang banyak nggak tahu, dikira belusukan itu memang dalam arti rianya belusuan. Iya. Tapi bagi kita adalah Pak budak sumur Jokowi untuk kemenangan kan Jokowi. Memang sering Trademarknya belusukan. Belusukan lah ya, jadi pas sekali waktu itu nama itu. Gubernur ya, belusukan. Ya. Nah, setelah itu kita tetapkan namanya, barulah nanti pada tanggal 7 Maret ya, itu kita deklarasi di SCBD itu ya, deklarasi dengan jumlah yang signifikan. Karena pada saat itu waktu kumpul di MM Building pun mereka udah minta saya deklarasikan, saya nggak mau. Ini jumlahnya nggak signifikan, saya nggak mau mengatasnamakan alumni UGM, kan nggak berani saya. Makanya kita tarik dulu lah teman-teman lainnya. Nah, baru tanggal 7 Mei tadi kita deklarasi. Jumlahnya signifikan. Jumlahnya banyak. Dan pada waktu itu yang menjadi ketua itu hanya 7 jadi belum ada organisasi yang pas yang fix gitu loh. Itu saya nggak boleh merupakan sejarah ya, itu Mas Haryadi itu dari Fakultas Kehutanan waktu itu. Dan juga yang ikut berjuang di situ juga ada Pak Budi Karya Sumadi, Pak PKS ikut. Mas PKS. PKS ya. Sekarang Menteri Menteri Perhubungan. Perhubungan ya. Itu zaman 2014. 14. Jadi bentuknya cuma kepanitiaan ya. Ya, seperti itulah. Nah, saat itu tuh kita belum punya konsep gimana sih kita konsep mau kampanyenya seperti apa gitu. Belum punya konsep sama sekali. Jadi masing-masing individu itu ya bergerak sendiri. Kamu bisa mempengaruhi orang sebagai influencer di mana? Kamu di mana? Nah, seperti itu. Ya, saya lari karena daerah saya dekat Jogja kan, ya kan? Daerah Jogja, saya ke Jogja agar saya bilang, saya hubungi teman-teman SMP SMA saya, SMA Teladan saya dulu. Pak, ya kita bikin deklarasi di, oh ya udah, gini aja biar masanya banyak. Hubungi PDIP Sabang Bantul waktu itu. Ketemu sama Pak Ketuanya. Sebentar, ini yang menarik SMA Teladan Jogja ya. SMA 1 ya. SMA 1 ya kan, ini musuhannya SMA 17 itu. Ini main kerengan terus zaman semuanya ya tak? Itu menarik itu. Terus gimana Mas? Nah itu, saya hubungi mereka, gimana Pak, ini tolong kalau di sini mungkin pengerahan massa dari pihak PDIP lah, tapi kalau yang lainnya bisa kita atur, kita bantu. Nah akhirnya saya dikasih tahu teman dari Jakarta, dan wajar tempatnya ini Pematung Sunari apa ya, yang bikin patung di Bayaran dulu. Ya mau tempatnya gede banget tuh aslinya. Saya datang ke sana, sambutannya betul-betul bagus itu. Nggak tahu ternyata dia itu memang sudah dipesankan dari Jakarta, ada orang-orang yang mau dukung Jokowi, terima itu. Kalau ini UGM bola gitu. Orang lintas Baik sekali, udah dia bilang udah sini aja Mas Teguh, mengalami pisanda sini aja semuanya udah banyak sekali wadaku dari penguasanya wadaku. Yang dari Bantul ada yang naik beca, sekarang itu dari video dan itu dimasukkan ke media TV waktu dari Jogja. Ya, mengalir dan itu ya banyak gitu ya. Nah, itu ada itu udah satu kegiatan saya gitu. Dan selanjutnya kan ada isu lagi Jokowi itu PKI dan orang Islam gitu. itu bacalah dulu disebut Franciscus Jokowi. Henrikus. Oh, Henrikus. Itu saya ini apa-apaan lagi nih. Jadi kalau mau mengklarifikasi itu kemana? Karena daerah-daerah Muslim itu kan di Jawa Timur. Nah, teman saya ini Mas Jody ini yang punya gedung MM Building itu cerita, saya punya ini kandang sapi di sana. Kita kesana aja, dia katanya punya komunitas petani. Oh, kandang sapi. Kandang sapi tenanan apa jenis? Kandang sapi beneran. Oh, beneran kandang sapi. Emang ternak sapi ya? Kandang sapi ya. Itu saya datang ke kandang sapinya itu diterima sama orangnya di sana, yang teman saya itu. Jangan udah Mas, tunggu aja sebentar. Ini saya tak panggilin kelompok-kelompok petani di sini. Biasanya mereka itu habis isya. Setelah habis isya, mereka makan baru ke sini. Saya tunggu sampai jam 10 malam. Nah, itulah terjadi suka dukanya di situ. Jadi langsung ke grassroots ya, ke ternak petani. Saya nggak siap apa-apa waktu. Jadi pada waktu nunggu mereka itu, saya mau ngomong apa? Saya nggak ngerti apa nggak konsepnya apa yang saya omongkan. Materi ini Gimana materinya? Nah, akhirnya setelah itu saya mengenalkan diri sama mereka. Oh, di teman ruang apa ya? Kayak cakrok itu dia ya. Sederhana sekali itu.
Itu saya cerita, saya ini relawannya Jokowi dari Jakarta, dari alumni UGM, yang bilang gitu. Maksud saya ini ya untuk mengklarifikasi tentang Pak Jokowi yang diisukan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, itulah saya tersentak tuh ada salah satu yang orang Madura di situ. Nanyanya ya ngeget-ngegetin gitu. Sampean kenal lah sama Jokowi ini? Saya juga kaget tuh. Saya bilang ya, saya kan jujur, saya nggak kenal. Ngapain sampean ngomongin Jokowi nih? Nah, itulah, saya balik, terus ya pinter-pinteran aja. Karena saya ini mengetahui tentang Jokowi, berita-beritanya dan sebagainya, saya bisa menilai dia. Dia adalah orang baik, orang yang harus kita pilih untuk memimpin negara ini. Saya cerita macam-macam diskusi, akhirnya mereka bisa mengerti lah. Ya itulah pengalaman saya yang lucu begitu loh. Ditanyain seperti itu ya kaget. Nggak dikira. Sampai akhirnya pulang tuh ketawa sendiri di mobil sama teman saya. Tadi gimana sih orang gila, temenan 20 aja enggak, ya itu. Tapi nggak mati. Itu dari gimana daerah Pasuruan loh ya, sampai ke Surabaya. Kita kan nginepnya di Surabaya. Bener-bener nyisir gitu ya. Nyisir, saya ketawa sendiri. Itu tahun 2015 ya kan. Nah, terus itu setelah Jokowi terpilih itu kan. Nah, pada waktu penghitungan suara ya, itu kan ada suatu isu bahwa akan dimanipulasi oleh lawannya gitu loh. Ini apa yang harus kita perbuat gitu loh. Akhirnya bisa ngapain nih gitu ya? Ini apa yang harus kita perbuat? Artinya kita melakukan demo. Demo benar loh. Demo di KPU. Beberapa orang ya Pak BKS ikut juga pada waktu itu ya. Ya Mbak Rita yang orang-orang lama segala itu ikut semuanya. Tapi sekarang masih ada ya. Pak tokoh-tokoh sejarahnya itu. Terus habis itu kita kemana? Ke KPK. Tapi ke KPK ya apa ya? Ya sudah pokoknya karena KPK ini pada waktu itu masih apa ya soalnya itu gagah perkasa ya kita ke sana gitu loh. Itulah perjuangan kita yang akhirnya Jokowi menangkan di pengadilan dan sebagainya. Alhamdulillah. Ini satu titik kontribusi ya teman-teman Mas Teguh ya, zaman segitu ya? Iya, itu karena kita tuh udah tua-tua Mas. Dan itu yang menarik itu saya waktu itu saya bicara sama teman-teman saya sanggup untuk bersama kalian, tapi satu syaratnya saya bilang itu. Apa? Ya, jangan pamrih. Ini. Kalian jangan pamrih, kalau pamrih kamu akan sakit hati atau kecewa. Itu pasti juga, pasti. Dan ini buat apa tuh kalian kan udah tua-tua semua maka seperti saya ya kan. Kita udah selesai dengan diri kita sendiri masing-masing. Udahlah, kita sebagai support aja generasi muda nantinya. Nah mereka, oh ya benar kan gitu kan. Itu yang tua-tua loh, yang muda-muda silakan. Yang muda-muda kan kayak Pak BKS akhirnya bisa muncul menjadi menteri. Itu syukur alhamdulillah kita, ya kan. Bahwa ada dari kelompok kita bisa perjuangan bisa muncul menjadi tokoh di pemerintahan. Terpilih ya. Mas BKS berarti ikut terlibat aktif ya dari awal. Kita nggak bisa melupakan sejarah kan gitu. Jadi kita harus ngomong apa adanya di sini ya kan. Nanti saya seolah-olah menunjukkan di sini kan nggak baik gitu. 2019 gimana? Ntar dulu Mas. Oh ini belum selesai. 2014 itu selesai. Terus kita udah bingung ngapain ya kita ya. Udah menang. Ya sudah. Kita jangan biarkan beliau jadi presiden, mari kita sekarang kita melakukan kritik yang membangun pada beliau. Nah itu kan, ya kan. Kita bentuk grup diskusi, namanya Cisanggiri Syndicate. Keren ya, Cisanggiri Syndicate ya. Karena markas kita di Cisanggiri, ya kan, kita namanya Cisanggiri Syndicate. Kok bisa milih sindikat Mas? Kok sindikat gitu, sindikasi? Ya, dulu kan ada tuh namanya apa, organisasi apa yang namanya apa, yang orang namanya Pak Sindikat itu nggak apa-apa. Keren banget itu. Nah, kemudian itu anggota-anggotanya ya orang-orang dari kebanyakan fakultas ekonomi, tapi mereka waktu masih bekerja menjadi tokoh pejabat lah, gitu. Nah, dari perbankan ada, dari perindustrian ada, dari perdagangan ada, dari Kementerian Keuangan ada, dan juga pendidikannya juga dari luarga ada. Jadi ini cocok lah kalau kita bikin diskusi. Nah, nanti hasil-hasil ini kita serahkan kepada instansi yang terkait, ya
Jadi Sehingga menarik bisa ya, dibagi metamorfosa masukan. dari relawan pendukung, kemudian setelah yang Relawan demo, demo KPU di demo. dengan metode demo ya, benar. Itu kemudian bergeser menjadi kritikus ya. Ya, tapi kita kelompok menjadi syndicate itu tadi. Tapi jangan lupa melahirkan pemikiran-pemikiran kritis ya. yang disodorkan ke Kepada instansi para yang pejabat terkait, kita. ya. Oke. kalau buat saya ini wajar dilakukan oleh beliau dan teman-temannya angkatannya ya gitu. Karena memang dari alumni UGM itu kan ada kelompok intelek. Wajar. Jadi wajar saya kira. Wajar ya? Wajar, memang harus begitu. Selain bisa ke bawah, juga kita menampilkan intelektualitas. Oke. Nah, intelektualitas itu kan nggak harus kalau dulu ya. Misalnya kritik Mas Budi pernah nggak? Oh, bukan masalah PKS. tapi pokoknya kita itu ada kaitannya dengan instansi terkait, kita serahkan kepada mereka. Jadi kita tiap 2 bulan sekali itu membaca berita-berita mana yang menjadi hot issue. Terus kita jadikan grup, kita lakukan diskusi dengan mengundang narasumber yang terkenal. Dan kebetulan juga saya menarik seorang wartawan juga masuk wartawan Kompas pada saat itu. Tapi sekarang udah nggak lagi di Kompas. Jadi sehingga kita tuh bisa dikeluarkan lah hasil kita dimasukkan di koran. Ya, terus kita juga bikin surat resmi kepada instansi terkait. Ini begini sebaiknya seperti itu. Sebagai input ya. Ya, sebagai input. Itu hampir rata-rata 2 bulan sekali ya. Wih, banyak. Nah, itu kayak seperti Kang Mas BKS tersinggung nggak mendapat masukan jenengan? Kita tuh nggak menyalahkan. Ini komentar nih konco-konco ini. Ada kritik membangun. Ya ada kita kritik membangun berarti kita memberikan solusi. Kalau kita nggak memberikan solusi ya asal ngomong berarti ya. Asma Mas. Ya. Asal mangap ini. Itu kita intikan begitu. Ya. Nah, mendatang nih Cisanggiri dihidupkan lagi Mas atau gimana? Ya, sebentar ya. Terus habis itu menjelang 2018 kan tahun politik lagi ya. Masuk pemilihan lagi. Terus saya ngomong sama teman-teman kita fokus ke politik lagi gitu. Oh, it's okay lah. Ke politik lagi. Nah, kita terus melakukan deklarasi itu. Tapi kan dia udah punya basic ya kan, udah punya basicnya, basis masanya udah ada, jaringan sudah terbentuk ya. Jaringan sudah terbentuk, jadi agak lebih mudah lah. Cuman mungkin belum seteratur yang sekarang ini lah, nggak apa-apa lah pokoknya gitu. Apa yang dideklarasikan 2018? Ya, dari 2018 ya 2019 tetap Jokowi. Nah, dulu kan ada lihat kalau di TV itu 2019 ganti presiden. Nah, itu kita lawan dengan 2019 tetap Jokowi. Counter ya. Counter. Kalau saya masih ada saya. Nah itulah. Ya pokoknya kita mengcounter segala sesuatu yang akan merugikan kita lah. Itu. Nah deklarasi itu dihadirin Pak Ganjar itu hadir juga pada saat itu. Masih Gubernur Jawa Tengah. Ganjar. Jadi dari dulu pun sudah sangat dekat dengan Mas Ganjar ya? Ya bukan sangat dekat, tapi kita sudah saling tahu lah gitu. Ya. Karena kalau kita tuh selalu merasa kenal aja baru berapa kali dekat saya nih. Kita banyak relawan-relawan yang klaim kayak gitu. Ya itu ya memang begitu. Itulah yang ya saya cuma ya sudah lah itu cepat ya ngomong. Punya sifat masing-masing ya. Ya. Waktu itu datang sama Tony Prasetyono nya meninggal itu. Ya, ya. Barusan deklarasi dia keluar negeri meninggal. Dosen FP ya, Pak Tony. Nah cerita 2019 apa yang lebih unik? 2019 itu udah agak teratur dan teratur. Kita tuh melakukan kampanye itu di daerah-daerah sampai luar Jawa, Medan, Makassar. Mas Teguh turun juga gitu? Sama kolonialnya top. Loh ini menginspirasi teman. Semangat. Banyak orang yang menyatakan, kamu udah tua, udah. Itu pertanyaan sebetulnya. Perlu jadi relawan lagi lah gitu. Ya saya rasa terima saja. Pertanyaan teman dari Madura tadi, kenal Laura? Nah ya. Kenal Laura. Banyak orang kenal ya. Saya juga hanya support pada generasi muda saja, itu tujuan kita begitu.
ini loh yang tua aja masih bisa, kalau masa kamu nggak bisa. Oh, gitu. Itu. Oh, Mas Danang. Memberikan contoh. Yang tua aja bisa, masa Mas Danang nggak bisa? Gitu. Masa kita yang masih punya banyak energi, kalah dengan Mas Teguh ya. Itu jadi sama kemudian dari alumni universitas yang lain itu juga mendeklarasikan kan, dimulai waktu mungkin dari UI yang kita dukung waktu itu di Warga Timur Tengah, Barisan Kuning itu, terus ke Surabaya, Semarang, Solo juga kita ngikutin semuanya karena kita yang mendukung mereka untuk melakukan generasi. Jadi alumni UGM yang sudah belusukan ini mensupport ya ke masing-masing daerah kampus gitu ya. Ya, jadi ya kita jadi influencer lah. Jadi pada prinsipnya itu sebetulnya kalau kita tuh kampanye itu kan sebetulnya kita tuh harus mempengaruhi orang kan. Bagaimana cara kita mempengaruhi orang itu aja. Pembelajaran kayak gitu jangan tularkan nggak sekarang ini ke adik-adik relawan kita? Oh iya, saya tularkan. Itu nanti pada waktu kita setelah 2018 itu kan, terus kita ngomong banyak kegiatan seperti itu kan, banyak kegiatan. Ya mungkin banyak sekali suka-dukanya seperti yang tadi kita ngomong-ngomong tadi itu. Kita mengadakan tekanan massal, kita datang rupanya udah dipotong kemarin katanya. Nah ini jadi ditanya udah kemarin dipotong gitu. Ya sudah itu memang ya udah itu risiko dan nggak masalah lah. Masih bisa dihapusi. sebagai risikonya ada anak-anaknya udah nakal-nakal ya itu lah kan udah. Oke, pergeseran saat ini Mas Teguh. Nah, sekarang kan bukan Pak Jokowi lagi yang jadi nah, ini pergeseran ini apa ya? Itu ini kan masih lagi tahun 2024 kan. Nah, di mana Pak Jokowi kan secara konstitusional nggak bisa meneruskan pemerintahnya lagi ya. Meskipun ada banyak dorongan untuk 3 periode. Ya, 3 periode. Ya biarlah kita jangan sampai presiden kita itu melanggar konstitusi. Itu prinsip kita seperti itu aja. Nah, kemudian kita tuh rebukan sama teman-teman kira-kira siapa tuh yang nanti yang menjadi sang penerus siapa. Nah, dari pengamatan kita ya kan, terus kita ini bukan masalah satu universitas atau sebagaimana, tapi ini kenyataan ya kan bahwa Ganjar Pranowo itu kelihatannya yang paling pas gitu loh. Jadi seorang nasionalis yang paling pokok itu kan gitu kan. Dan dia juga rakyat, hubungan dengan rakyatnya dan sebagainya. Terus kita bukan karena Mas Ganjar juga lulusan UGM? Itu salah satunya juga itu, tapi tidak faktor utamanya. Tapi faktor utamanya adalah bahwa pimpinan itu harus dicintai rakyatnya. Jadi dia harus bekerja untuk rakyatnya. Nah itu yang kita lihat di sikap Pak Ganjar seperti itu. Ini pertanyaan orang Madura kemarin. Mas Teguh kenal Mas Ganjar? Oh, kalau itu kenal ya. Oh ini beda ya? Yang nggak kenal aja didukung, apalagi yang kenal. Kalau menurut Mas Teguh gimana Mas Ganjar ini? Ya ini gini. Kita kan kenal lama kan? Ini kan Mas Ganjar ini kan untuk mendapatkan tiket pun juga perlu waktu kan. Ya mungkin Anda tahu sendiri lah, saya nggak mau ngomong lah. Jadi terus bagaimana ini? Jadi kita ngomong diskusi sama teman-teman kita ini untuk Pak Ganjar ini kita harus berjuang 2 tahap saya bilang. Maksudnya 2 tahap? Tahap pertama adalah bagaimana Pak Ganjar itu bisa mendapatkan tiket. Seleksi tiket, rekomendasi. Nah, itu terus akhirnya kita deklarasikan aja. Deklarasikan aja, kita nyatakan sikap bahwa Ganjar itu adalah sang penerus Jokowi. Itu aja. Itu sebelum PDIP mencatatkan. Itu deklarasi tanggal 27 Maret 2022. Emang tujuannya mendesak Bu Mega untuk kira-kira gitu? Ya, terserah Anda lah. Kalau saya di wawancara waktu itu saya untuk bisa didengar suara kita, ya kan? Oleh pihak-pihak otoritas yang berwenang. Yang penting menyuarakan ya. Tapi Mas Teguh bukan bagian dari struktural partai PDIP kan? Nah. Bagaimana beliau berani mendesak Bu Mega ya? Enggak ada. Nyorong-nyorong tapi menyuarakan boleh dong kan gitu. Ini kan kita menyorong itu kan dari segala lapisan kan sudah banyak yang mendukung Ganjar. Nah, kita dari lapisan yang intelektual, alumni mahasiswa, hukum, menyuarakan itu sehingga nanti menjadi kompleks lah. Yang mendukung Ganjar itu kompleks dari lapisan bawah, tengah, atas. Pada
pada saat pada saat itu Bu Mega kan belum kasih rekomendasi dan di internal PDIP kan gaduh ya. Mas Ganjar juga dituduh kan sama Mas Bambang Pacul bahwa mendahului Bu Mega. Ada dewan kolonel segala. Apalagi Pak Jokowi juga bilang mau coba susu gitu. Kita telah semuanya dengan teman-teman kita diskusi. Jadi itu Sandiwara kok tenang. Saya nggak tahu Pak Yu. Loh kan itu statement Mas Bambang Pacul, kemudian Mas Hasto, tokoh-tokoh PDIP yang saya sudah nggak mau intervensi buat partai beda. Jadi pokoknya kita strike relawan. Pokoknya kita menyuarakan suara rakyat. Suara relawan. Suara relawan, suara rakyat. Jadi kita berani. Jadi pada saat itu terjadi pro kontra juga. Terus saya katakan bahwa perjuangan itu mesti mengandung suatu risiko. Nggak ada perjuangan yang tanpa risiko. Tapi yakin perjuangan kita tidak akan sia-sia. Pasti didengar. Berani nggak? Berani. Udah kita deklarasikan 27 Maret 2022. Di tempat yang sama pada waktu kita deklarasi dulu tahun 2014, 2018, 2022 sama tempatnya. Karena itu ada suatu rasa psikologis bersejarah itu. Nah, neng di rumah. SCBD. Tahun Padi Kuring. Waktu itu kita pilih itu karena ada rasa psikologis saya. Dulu waktu kita deklarasi menang, yang kedua juga menang. Ini ketiga kalau kita pindah bisa nggak menang ya. Ya udah ke situ lagi dah. Ya nggak masalah lah. Itu hitungannya kan psikologis, itu hitungan mistik. Nah ini barangkali feng shui-nya juga cocok. Ini lah itu makanya. Ya teman-teman ya sudahlah, nggak apa-apa lah kita situ lagi aja, pasti menang. Itu menjadi dorongan kita kan. Dan itu mungkin banyak orang yang mencibir lah, PDIP aja belum ditetapkan, udah ditetapkan. Ya, itikat kita tuh baik, Bapak perjuangan kita tuh tahap pertamanya adalah bagaimana Pak Ganjar bisa mendapatkan tiket, ya kan? Dan suara kita didengar oleh otoritas itu, menyampaikan suara, itu aja perjuangan kita itu. Karena boro-boro bisa mendesak, bukan bagian. Tahap itu udah berhasil. Nah, itu setelah itu kemudian ditetapkan, ya kan? Ini kita pertama kali alumni UGM ini yang mendeklarasikan dibandingkan dengan alumni yang lain. Jauh sebelumnya ya. Ya, jauh sebelumnya pertama kali kita untuk alumni loh ya. Tapi kalau untuk organ-organ relawan ini banyak sudah ada. Dan saya salut sama mereka. Jadi mereka nggak punya rasa takut atau apa. Ya, pokoknya dia dukung Ganjar Ganjar. Dari alumni yang pertama ya. Iya, pertama. Nah, ini memang Gajah Mada ya Mas Ganjar ya. Berarti nanti 2024, 2029, 2028 udah deklarasi lagi beliau nih. Kan 2 periode kan gitu Mas. 2029 itu kan? Lah iya makanya kan 2028 deklarasinya. Emang nyolong start terus kan. Wong yang Pak Jokowi nyolong start kok. Dan tempatnya Padi Kuring lagi itu pasti. Dari tempat bersejarah itu. Bersejarahnya. Kira-kira pada waktu deklarasi sempat ngobrol dulu sama Kang Rambut Putih itu nggak? Enggak konsultasi. Tapi kita ada link ke sana dan yang kita di tempat kita itu banyak pengurus keagama Pak. Banyak pengurus keagama sebenarnya. Jadi saya ngomong tolong ya bilangin Pak Ganjar kita deklarasi ini. Ya nggak apa-apa dia. Udah. Banyak etiket kita baik lah. Dan kita berani nanggung risikonya. Udah nggak masalah Pak. Nah, kita kita tuh udah nggak perlu apa-apa lagi lah, kita udah bebas gitu lah, menyuarakan suara kita. Jadi itulah keberanian kita di situ. Nah setelah ditetapkan oleh PDIP muncullah sekarang banyak sekali deklarasi dari alumni yang lain. Itu yang menginspirasinya itu loh. Nah, saya cuma bergembira saja lah gitu. Keberanian untuk gambling di tahap paling awal ya kan. Bukan gambling, menyuarakan, bukan gambling. Misalnya dilalai Bu Mega pilih Mbak Puan, itu kan nggak apa-apa, yang penting menyuarakan. Targetnya menyuarakan, bukan mendesak. Iya. Sekarang banyak sekali alumni dari mana saja deklarasikan, ya saya senang aja. Berarti. Dan sekarang organ ini disebut apa namanya? Ya, organ kita sebut Bulak Sumur Gaspol. Karena dulu kan berusukan Jokowi itu kan ya, memang itu makna Jokowi sekarang. Bulak Sumur itu kita nyatakan Bulak Sumur Gaspol. Gaspol itu kan GP,
Oh, Gaspol. Gaspol, Ganjar Lebih Pranowo. Ganjar Pranowo, Nah, bukan Gas Pranowo, bukan. Nah, tagline Jangan-jangan kita, Ganjar Prabowo nanti kan. Oh iya bisa jadi. Masih proses kok. Oh, bisa jadi. Pak Belum Prabowo daftar. orang sangat nasionalis juga dia. Ya kalau misalnya Mas Kepentingan Ganjar sama bangsa. Prabowo yang maju tutup dukungan Mas. pokoknya kita nggak bicara wakil presiden dan sebagainya, kita fokus Ganjar adalah presiden. Itu aja udah. Jadi mau wakilnya siapa itu bukan urusan kita. Gitu loh. Jadi kita bisa membatasi sendiri lah. Oke. Tahu diri lah, itu bukan urusan kita. Itu bukan dari partai. Pokoknya presidennya Mas Ganjar gitu Ya, ya. itu aja. Itu aja. Oke. Itu- Sampai sekarang komunikasi sama Mas Ganjar nggak? Ya, kan kemarin ada kita Zoom meeting ya. Zoom meeting. Ya, Dan ya. sekarang ini kan Ganjar bukan miliknya UGM, bukan Ya, milik sebut betul. semuanya, dan itu repot banget. Nah, Sekarang nge-WA Mas Ganjar ini angel banget ya. Wingi-wingi enteng kalau dijawab. WA gampang jawabnya ini yang nggak ada. Mas Ganjar, ini loh dari Mas Teguh. Dan Bisa, ya. kita itu orang yang tahu diri semua lah. Tahu diri semuanya udah lah. Ini Orang kita udah nggak ada milik pamrih orang apa-apa. banyak nggak ada apa. Ya udah biar aja. Tuh. Iya Mas, dulu kalau saya nge-WA Mas Ganjar itu cepet Mas. Cepet, ya? Ada algoritnya kan ada ini kan, contreng hijau kan. Sekarang nggak ada. Terus yang kedua belum tentu direspon Mas. Beda itu. Saya WA itu di centang hijau ada. Cuman kan kalau saya nggak ada kebijakan udahlah. Sudah milik orang banyak udah. Benar-benar rakyat Indonesia biar aja. Kita nggak akan mengganggu. Jadi tagline kita adalah kita Ganjar Pranowo sang penerus Jokowi. Udah tagline kita. Apa coba di Ganjar Pranowo Sang penerus Jokowi. sang penerus Jokowi. Ya, Jokowi ya. Cakep juga itu.